Ya, selamat datang kembali. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan analisis not ya. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan atau soal. Nah, ini kita lihat di soal ini ada sebuah gambar rangkaian seperti ini. Di sini ada sumber arus yaitu sebesar 8 ampere di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada sumber arus sebesar 3 ampere. Kemudian ada 3 hambatan. Di sini ada 8 ohm, kemudian ada 16 ohm, dan paling kanan ada 12 ohm. Pertanyaannya di soal ini adalah tentukan besar tegangan pada hambatan 8 ohm, atau V ini ya. Berapa besar tegangannya di sini. Nah, kalau ada seperti ini, bentuk rangkaian seperti ini, kemudian ada sumber arus, kemudian soalnya ini tentukan besar hambatan 8 ohm ini menggunakan analisis not. Ya. Ini ada sumber arus, ada 2 sumber arus kita gunakan untuk penyelesaian rangkaian ini kita menggunakan analisis not. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, sebelum kita menyelesaikan analisis not, yang perlu kita perhatikan kita harus menentukan notnya dulu. Nah, di sini ada 3 not. Yang pertama kita tentukan adalah not referensi, yaitu adalah ground ya, not ground sebagai referensi. Nah, groundnya ada di bagian bawah karena di sini kita tentukan di bagian bawah di sini ya. Ini kombinasi di bawah, jadi tempat menyatunya semuanya, terutama sumber negatifnya ya. Nah, ini di bagian bawah kita tuliskan sebagai ground. Nah, ini adalah not ya, not ground. Ada satu not ground, kemudian ada satu lagi not di sini. Misalnya di sini kita tulis V1. Kemudian ada not yang selanjutnya selain ground yaitu ada V2. Nah, jadi ada 3 not, yaitu satu not referensi, yaitu ground di sini ya. Ini groundnya. Kemudian ada 2 not tegangan, yaitu V1 dan V2. Nah, ini ada 2 not. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini atau soal ini kita gunakan analisis not. Analisis not sudah saya sampaikan sebelumnya. Atau kalau kita menggunakan analisis not, maka kita tentukan dulu not-notnya. Di sini ada 3 not ya. Ground, kemudian V1 dan V2. Nah, kemudian yang pertama yang kita kerjakan adalah not 1. Nah, not 1 yaitu di V1 ya. Ini maksudnya yang di V1 ya. Ini not 1. Ini yang V1. Nah, ini di not 1 persamaannya seperti apa? Jadi kita tentukan dulu persamaannya di not 1 ya. Nah, di sini ada sebuah arus 8 ampere, ini kita anggap di V1 di sini adalah sebagai titik percabangan. Nah, di sini ada arus yang menuju V1. Nah, kita tulis saja di sini adalah I ya. I1. Nah, kemudian ketika ini ada arus yang menuju V1 atau menuju 1 ini ke titik percabangan, maka akan ada arus yang keluar, yaitu I2 dan I3. I2 itu mengarah ke 16 ohm, yang I3 itu mengarah ke 8 ohm. Maka dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff, di sini kita dapatkan arus masuk I1 itu sama dengan arus yang keluar, yaitu I2 ditambah I3. I1 itu nilainya adalah dari sumber arus, yaitu 8 ampere. 8 sama dengan I2. I2 itu adalah tegangan. Nah, ini kan dari V1 ke V2 ya. Berarti V1 lebih besar dibanding V2, sehingga kita tuliskan V1 min V2 karena arus dari V1 ke V2, sehingga potensial di V1 itu lebih besar dibanding V2. Sehingga V1 dikurangi V2 karena arus dari V1 ke V2 dibagi dengan R. R-nya adalah 16 ohm. Nah, di sini 16 ya. 16 ohm ditambah I3. I3 itu kan yang ke bawah sini.
I3. I3 itu berarti V yang ke bawah ini adalah V1. Itu V1. Hanya V1 saja, tidak ada yang lainnya. Sehingga cukup V1 saja. Kemudian dibagi dengan hambatan yang dilewati arus I3, yaitu 8 ohm. Sehingga dari sini kita sederhanakan 8 sama dengan di sini kita jabarkan ya, V1 per 16 dikurangi V2 per 16, kemudian ditambah V1 per 8. Nah, sama-sama ada variabelnya V1 dan V1, maka kita operasikan yang variabelnya sama. Kalau yang variabelnya berbeda, maka kita tidak bisa mengoperasikan. Nah, supaya ini nanti menjadi tidak desimal seperti ini ya, maka kita kali semuanya. Saya jadikan satu dulu sebelum kita kalikan. Di sini 8 V1 ini saya sendirikan di sini. V1 plus ini V1 per 16 plus V1 per 8 minus V2 per 16. Nah, supaya penyebutnya ini hilang, maka semuanya ini kita kali dengan 16. Nah, kalau ruas kanan dikali dengan 16, ruas kiri pun juga dikali dengan 16. Gitu ya. 8 dikali dengan 16, kita hitung berapa? Kita dapatkan 128 ya. 8 kali 16 itu adalah 128. Kemudian V1 per 16 kali 16 kita dapatkan 16-nya hilang ya, tinggal V1. V1 per 8 kali 16 kita dapatkan ditambah 2V1 minus V2 per 16 kali 16 kita dapatkan V2. Nah, V1 dengan V1 kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 128 sama dengan 3V1 minus V2. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 kita dapat dari not 1. Kemudian kita lanjut ke not 2. Nah, not 2 itu ada di sini ya, di V2. Nih, not 1 kita dapatkan 128 sama dengan 3V1 min V2. Sekarang ke not 2. Kita cari persamaannya. Nah, oke, saya ganti warnanya ya. Saya ganti warna penanya supaya nanti berbeda dengan yang di not 1. Saya ganti warna penanya menjadi biru. Nah, oke. Nah, ini tinjauannya berbeda. Tadi saya sudah menggunakan I1, I2, dan I3. Nah, sekarang untuk yang not 2, yaitu di sini ya, ini adalah titik percabangannya. Nah, di sini ada sumber arus, yaitu 3 ampere. Nah, maka nanti arus inputnya yang menuju percabangan adalah 3 ampere. Kemudian arus keluarnya itu menuju 16 ohm dan juga 12 ohm. Nah, maka di sini saya tulis di sini, ini bebas ya mau menggunakan I berapa. Ini hanya saya misalkan saja supaya nanti lebih mudah saja. Saya menggunakan angka lain yaitu I4. Kemudian yang keluar dari percabangan I2, misalnya ini yang ke arah 16 ohm yaitu I5. Kemudian yang ke arah 12 ohm yaitu I6. Kalaupun nanti tidak menggunakan I seperti ini, ya juga tidak masalah. Misalnya langsung ke ini ya, misalnya V1 min VD dan seterusnya seperti ini, tidak menggunakan ini juga boleh. Nah, saya lebih suka menggunakan ini. Menurut saya ini lebih mudah ya untuk mengidentifikasi. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada arus masuk yaitu I4. I4 adalah arus masuk. Kembali ke hukum 1 Kirchhoff.
Ya, kembali ke hukum satu Kirchhoff bahwa arus yang masuk ke suatu percabangan itu besarnya sama dengan arus yang keluar ke percabangan. Ini I4 adalah arus masuknya, kemudian yang keluar adalah I5 dan I6 sama dengan I5 ditambah I6. Nah, I4-nya sendiri adalah 3 ampere, 3 ya. Kemudian sama dengan I5. Nah, I5 ini kan dari, kalau kita arus yang ada di sini, kalau kita mengacu pada not yang not 2, itu kan arus bergerak dari V2 ke V1. Maka di sini potensialnya, pemisalannya ya, potensial di sini kalau kita pada not 2 ya, kalau kita berpatokan pada not 2, berarti arus bergerak dari V2 ke V1. Kalau tadi patokannya adalah not 1, maka arus dari V1 ke V2. Tapi kalau kita patokannya V2, maka arus itu bergerak dari V2 ke V1. Sehingga di sini ditulis V2 min V1 karena V2 lebih besar dibanding V1, sehingga arus bergerak dari V2 ke V1. Dibagi hambatannya yang dilewati oleh I5 yaitu adalah 16. Ditambah dengan I6 itu ini ya, arus yang melewati 12 volt. Nah, tegangan yang melewati 12 volt itu hanya satu, yaitu V2. V2 per 12. Hambatannya 12. Kita sederhanakan. Ya, kita coba sederhanakan di sini supaya semuanya hilang ya. Nah, ini kalau misalnya kita kali, untuk menyederhanakan semuanya kita kali coba ya, supaya 16-nya hilang, 12-nya hilang. Nah, kita coba kali 48. Jadi semuanya ini kita kali dengan 48. 3 kali 48. Kita dapatkan 144 ya, 3 kali, jadi kalau dikalikan 48, ruas kiri dikalikan 48, ruas kanan pun juga dikalikan 48. 3 kali 48, kita dapatkan 144, sama dengan, nah ini V2 min V1 kali 48, nah ini 48 dibagi 16. Kita dapatkan 3. Ini 3 kali V2 min V1 ditambah ini 48 dibagi 12, kita dapatkan 4 ya. 4 V2. Ini 144 sama dengan 3 V2 dikurangi 3 V1 ditambah 4 V2. Nah, yang variabelnya sama yaitu V2 dan V2 ini kita operasikan ya, kita jumlahkan 3 ditambah 4. Berarti kita dapatkan 7. Ini 144 min 3V1 ditambah dengan 7V2. Ini adalah persamaan 2. Nah, kalau sudah ketemu persamaan 2, maka kita selesaikan dengan menggunakan, nah ini kan ada 2 persamaan. Ya, ini kan ada 2 persamaan linier ya, variabel V1 dan V2 di persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi ya. Yang ditanyakan tadi adalah V di sini. V di sini adalah V1 ya. Jadi mencari tegangan yang ada di 8 ohm itu adalah V1. Berarti kita mencari V1. Maka kita menggunakan metode eliminasi. Jadi di sini kita meninjau persamaan 1 dan 2. Nah, kita sandingkan. Nah, ini kan yang angka ini ya 128 itu di ruas kiri. Nah, kemudian saya balik ya. Saya pindah saja. 128 nanti di sebelah kanan, kemudian 3V1 min V2 ini di sebelah kiri. Sehingga saya tuliskan 3V1 min V2 sama dengan 128. Dan yang bawahnya min 3V1 plus 7V2 sama dengan 144. Nah,
Karena yang kita cari adalah V1, maka kita tidak menghilangkan V1, tetapi kita menghilangkan V2. Nah, supaya V2 ini hilang, maka konstanta di dalam V2 harus sama. Maka yang atas, ini saya kali dengan 7, yang bawah saya kali dengan 1. Kita dapatkan, ini menggunakan metode eliminasi ya, kita dapatkan 3 kali 7, itu adalah 21 V1 minus. Ini min V2 kali 7, min 7 V2 sama dengan 128. Nah, kalau angkanya besar, ini silakan nanti menggunakan kalkulator ya. 128 dikali dengan 7, kita dapatkan 896. 896. Kemudian di sini ini tetap sama ya, min 3V1 plus 7V2 sama dengan 144. Oke, baru kita operasikan. Supaya ini 7-nya hilang, V2-nya hilang, maka kita jumlahkan. Nah, min 7 V2 ditambah 7 V2, ini kan 0. Ini adalah 0 ya, sama dengan 0. Sehingga kita, ini saja, 21 V1 ditambah min 3 V1. Jadi kita dapatkan di sini adalah 18 V1 sama dengan ini 896 ditambah 144. 896 ditambah dengan 144 kita dapatkan 1040. Sehingga besarnya V1 adalah 1040 dibagi dengan 18. Nah, kalau kita sederhanakan, misalnya dibagi 2 begitu, 1040 kita bagi 2, kita dapatkan 520 dibagi dengan 9 volt. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya nilai tegangan yang ada di 8 ohm atau V ini ya, itu besarnya adalah 520 dibagi dengan 9 volt. Nah, itu tadi pembahasan terkait analisis not. Demikian dari saya. Terima kasih.